Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon dan kamu masih mendengarkan aku Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @kecabut atau kamu bisa langsung aja share konten ini ke semua sosial media kamu. Wow, mau banget kayaknya. Dan ini adalah episode ke-27 teman-teman. Di episode ini aku ingin membacakan sebuah cerita yang aku beri judul Last Standing Man. Sebuah cerita yang ditulis oleh Fauzi Radian dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Last Standing Man. Apakah kamu pernah membayangkan tentang hari kiamat akan terjadi seperti apa? Lalu gimana jika kamu menjadi orang yang terakhir hidup di bumi ini? Bagaimana jika virus corona adalah sebuah trigger pertama untuk menghilangkan manusia di alam semesta? Cerita ini dimulai pada tahun 2040, 20 tahun setelah virus corona melanda umat manusia. Seorang laki-laki bernama Jackson yang tinggal di sebuah kota terhindar dari virus corona. Permasalahannya, hanya Jackson yang selamat dan dia satu-satunya manusia yang bisa bertahan dari virus ini. Pada awalnya Jackson merasa begitu senang, karena ia bisa melakukan apa saja. Dia bisa mengambil semua peralatan elektronik yang ada di mall. Dia bisa makan apa saja yang dia mau, bahkan Jackson menjadikan istana presiden sebagai tempat tinggalnya dan mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup dengan memajang fotonya di semua latar sekolah dan kantor-kantor pemerintahan. Ia begitu senang hidup sendirian, karena Jackson bisa melakukan apa saja. Tapi kesenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa tahun setelah ia hidup sendirian, Jackson mulai merasa bosan. "Hey Jacob, apa yang kamu lakukan hari ini?" Jackson bertanya kepada sebuah patung manekin yang ia beri nama Jacob. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya berdiri, diam di depan kasir ini." "Lalu bagaimana denganmu, Lily? Apakah kamu mau berkencan denganku? Malam ini kita akan bersenang-senang. Aku bisa membasahi semua badanmu dengan wine yang kita bawa dari ladang anggur favoritku." Aha, aha. Jackson mulai berhalusinasi. Ia sengaja menaruh patung manekin di toko swalayan yang biasa ia datangi untuk mengambil makanan dan berbincang di dalam imajinasinya. Selayaknya manusia, Jackson adalah seorang makhluk sosial yang membutuhkan teman di dalam kehidupan. Dia berkeliling kota-kota lain untuk menyiarkan sebuah pesan di radio atau mencoret-coret dinding dengan tulisan, "Siapapun yang ada di luar sana, aku Jackson dan aku masih hidup. Tolong temui aku di istana presiden. Aku tinggal di sana." Sesekali dalam perjalanannya mengelilingi kota, Jackson selalu terdiam ketika melewati alun-alun yang dipenuhi dengan ribuan kantung mayat. Sebelum semua manusia punah, pemerintah memang membangun sebuah kuburan massal bagi warga-warga yang terkena virus ini. Beberapa kabar juga mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan bunker untuk orang-orang kaya yang memiliki uang dengan tujuan menyelamatkan spesies manusia dari kepunahan. Jackson sudah berkali-kali mencari bunker tersebut, tapi pencariannya nihil. Jackson tidak pernah menemukan tanda-tanda bahwa ada sebuah bunker, apalagi seorang manusia yang masih hidup selain dirinya. 5 tahun berlalu, Jackson mulai stres dan frustasi. Dia seringkali berhalusinasi. Hari ini dia pergi ke supermarket tempat ia biasa mengambil cadangan makanan. "Hai Jacob, gimana kabarmu hari ini?" tanya Jackson kepada patung manekin itu. Di ujung lorong, Jackson melihat sesuatu yang bergerak. Dia menyipitkan matanya agar penglihatannya lebih tajam. Tak disangka-sangka, Jackson menemukan sesuatu. "Jacob, apa kamu membawa perempuan semalam?" Aku tahu. Kamu menyembunyikan sesuatu. Berbagilah denganku, Jacob." Ia menemukan imajinasi di dalam pikirannya bahwa Jacob sedang membawa seorang perempuan. Tapi ternyata, bukan perempuan yang ada di dalam supermarket itu. Jackson melihat seorang anak kecil dengan begitu jelas. Tanda ia sedang tidak berhalusinasi. Seorang anak kecil yang menggunakan gas mask tertangkap oleh Jackson. Ia mengambil beberapa makanan beku, dan Jackson mencoba mengikuti anak kecil tersebut secara perlahan. Ia terkejut karena anak itu berlari masuk ke dalam sebuah gundukan tanah dan terlihat memiliki pintu. Jackson keheranan dan hanya berdiri menatap ke arah pintu itu.
Tiba-tiba dia dikepung oleh ratusan manusia yang menggunakan gas mask dan membawa senjata tajam. "Siapa kamu? Kenapa kamu tidak menggunakan gas mask?" tanya seorang pemimpin dari kumpulan tersebut. Aku, aku Jackson. Apakah kalian manusia?" tanya Jackson dengan begitu lugu. "Percayalah, virus corona sudah tidak ada. Aku bisa hidup dan bernafas lega. Aku sehat dan tidak kekurangan apapun. Aku hidup di istana presiden selama ini. Apa ada presiden di antara kalian? Tolong bilang padanya, aku meminjam rumahnya." Jackson melanjutkan bicaranya dengan kedua tangan yang sudah diangkat ke atas, tanda ia menyerahkan diri kepada sekumpulan manusia itu. Sekumpulan manusia yang ketakutan itu akhirnya menangkap Jackson. Mereka membawanya ke dalam bunker dan memasukkannya ke sebuah penjara yang dikelilingi oleh plastik. Mereka juga meminta Jackson untuk menggunakan APD lengkap, agar mereka terhindar dari virus corona. Jackson menghabiskan 14 hari di dalam ruangan isolasi tersebut. Karena kepandaiannya berbicara dan berimajinasi, tidak sulit untuk Jackson mendapatkan seorang teman. Ketika pada masa isolasi, Jackson selalu dihampiri oleh beberapa laki-laki yang menanyakan bagaimana keadaan di luar sana. "Di luar sana sudah aman. Kalian bisa melakukan apa saja di sana. Kenapa kalian memilih hidup di bunker ini? Sudah berapa lama kalian tidak keluar?" tanya Jackson kepada beberapa laki-laki yang mendengarkan ceritanya. "Kami sudah hampir 10 tahun tidak keluar dan hanya berdiam diri di sini. Kami belum mau mati," jawab laki-laki itu. Sekumpulan manusia ini pada akhirnya percaya kepada Jackson dan mereka membebaskannya dari sel isolasi. Jackson akhirnya bisa masuk ke dalam koloni. Tapi setelah Jackson bergabung, tiba-tiba ada beberapa orang tua yang mati karena sesak nafas. Jumlah mereka semakin lama semakin berkurang. Dari yang awalnya ratusan, menjadi puluhan, dan hanya tinggal tersisa Jackson seorang. Belakangan Jackson sadar, kumpulan manusia itu mati karena terpapar virus corona. Dan satu-satunya manusia yang masuk adalah dirinya. Dia sadar bahwa dirinya kebal terhadap virus ini. Tapi dia masih bisa menjadi carrier dan menularkan corona kepada orang-orang yang tidak kebal. Sebuah usaha mempertahankan spesies manusia pun gagal, karena hanya tersisa Jackson satu orang. Dia keluar dari bunker itu dan berkelana lagi untuk mencari koloni lain. Tapi semakin lama, umur Jackson semakin bertambah. Jackson akhirnya meninggal sendirian terduduk di rumahnya karena ia sudah terlalu tua. Dan pada saat itulah, manusia di dunia mengalami kepunahan.